Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 57 YouTube channel. Hari ini aku akan mengungkapkan pendapat soal orang yang sangat terkenal. Siapa lagi kalau bukan Ibu Ningsih Tinampi. Karena banyak sekali yang beranggapan bahwa Ibu Ningsih Tinampi itu sesat karena beberapa video beliau yang mengatakan berjumpa dengan Kanjeng Nabi, mengundang Kanjeng Nabi, mengundang para malaikat. Aku akan mengungkapkan pendapat. Kalau memang pendapatku salah, itu berarti salahku sendiri. Dan kalau memang benar, itu mutlak dari Allah Ta'ala. Begini sobat, di sini aku bukan melihat hanya soal Ibu Ningsih Tinampi, tapi justru yang aku lihat adalah si pasien. Dan sudah berulang kali Ibu Ningsih Tinampi itu, dari videonya yang aku lihat, beliau mengatakan tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi kesembuhan. Itu memang benar, karena kesembuhan itu datangnya dari Allah. Dan perlu sahabat semua ketahui, soal Ibu Ningsih Tinampi bisa mengundang Kanjeng Nabi, bisa mengundang para malaikat dan para nabi, itu mungkin hanya salah dalam berkosakata saja. Mungkin yang dimaksud Ibu Ningsih Tinampi bukan mengundang, tapi menghadirkan dengan ucapan salam yang didahului dengan ucapan salam kepada Kanjeng Nabi. Wajar kalau Kanjeng Nabi itu lantas datang dan hadir pada orang-orang yang dikehendaki Kanjeng Nabi. Karena ini soal gaib dan kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang biasa, tidak bisa. Bahkan orang yang ahli gaib pun belum tentu bisa melihat ini semua. Apa yang dilihat seperti Ibu Ningsih Tinampi lihat, meskipun banyak orang yang ahli-ahli gaib, belum tentu dia bisa melihat apa yang seperti dilihat Ibu Ningsih Tinampi. Karena masing-masing punya makom sendiri, punya tingkatan-tingkatan sendiri meskipun dalam hal gaib. Karena dalam hal gaib tidak semua lantas dipukul rata, semua ya gaib itu sama, tidak. Jin itu ya gaib, malaikat itu ya gaib. Tapi malaikat bisa melihat jin, dan jin tidak bisa melihat malaikat. Ini yang perlu diketahui. Dan wajar kalau Ibu Ningsih Tinampi salah dalam kosakata berbahasa Indonesia, karena kosakata dalam bahasa Indonesia ini sangat banyak sekali, sangat rumit. Apalagi seperti itu wong deso, itu sangat sering sekali dalam salah berkosakata. Yang perlu digarisbawahi di sini, aku bukan hanya sekedar melihat Ibu Ningsih Tinampi, tapi yang aku lihat adalah pasien. Kenapa kok aku melihat pasien? Karena rata-rata pasien yang berobat di Ibu Ningsih Tinampi itu orang-orang yang terdolimi. Dan perlu diketahui, doa orang-orang yang terdolimi itu, doa orang yang teraniaya itu, hanya karena iri harta benda, iri soal jabatan, iri soal dunia, mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, melakukan hal-hal seperti yang dialami para pasien Ibu Ningsih Tinampi. Para pasien Ibu Ningsih Tinampi itu
adalah orang-orang yang teraniaya, dan doanya orang-orang yang teraniaya itu mengguncang arsy Allah Ta'ala. Jadi menurutku wajar saja apabila Allah menghendaki dengan kehendaknya memerintahkan Kanjeng Nabi, memerintahkan para malaikat untuk membasmi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ini zaman akhir, perperangan secara gaib, secara ekonomi sudah dimulai. Cuman kita belum menyadari hal itu. Dan sekali lagi, video ini aku buat bukan untuk menyangkal pendapat teman-teman semua, bukan. Ini hanya pendapatku pribadi soal Ibu Ningsiti Nampi. Karena aku berpendapat, aku yakin Ibu Ningsiti Nampi juga tidak bisa apa-apa. Yang bisa dilakukan Ibu Ningsiti Nampi itu karena kehendak Allah Ta'ala. Dan insya Allah juga karena ridhonya Allah Ta'ala. Dia membantu orang sebegitu banyaknya, orang-orang yang teraniaya oleh perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memang soal berobat kemana saja sih silahkan, tapi sebagai pasien tentu yang diharapkan adalah kesembuhan. Jadi sudah berobat kemana-mana, ke medis sudah, kemana-mana sudah, nyatanya belum sembuh juga. Dan akhirnya datang ke Ibu Ningsiti Nampi, dan ternyata alhamdulillah yang dirasakan berangsur-angsur membaik. Jadi aku di sini bukan menyesatkan Ibu Ningsiti Nampi, karena dalam semua video Ibu Ningsiti Nampi dia selalu memberi pesan baik. Setelah mengobati pasien, beliau selalu menyarankan agar banyak-banyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan kembali ke Islam yang sebenar-benarnya. Kecuali kalau Ibu Ningsiti Nampi itu setelah mengobati para pasiennya, lalu beliau berkata, aku diutus Rasulullah membawa ajaran baru, aku adalah Tuhan. Nah itu baru Bu Ningsiti Nampi itu sesat. Karena seperti yang sudah terjadi di negeri ini, orang katanya yang mengaku malaikat Jibril langsung mengaku sebagai utusan akhir zaman. Kalau ini jelas sesat. Bahkan ada yang mengaku sebagai Tuhan, ini juga sesat. Dan kalau Ibu Ningsiti Nampi, aku belum pernah melihat videonya yang mengatakan aku adalah utusan Rasulullah membawa ajaran baru. Nah, itu belum pernah aku lihat. Dan misalkan dalam video lainnya beliau berkata, aku adalah Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Ini baru bisa dikatakan sesat. Kalau hanya pengobatan, membantu orang lain, dan beliau mengaku ketemu dengan Rasulullah, itu semua bisa saja terjadi. Karena hal gaib, kita nggak bisa tahu, nggak bisa lihat apa yang dilihat Ibu Ningsi. Meskipun ahli gaib pun belum tentu beliau melihat sama persis apa yang dilihat, seperti yang dilihat Ibu Ningsiti Nampi. Karena apa? Orang yang ketemu Rasulullah itu kebanyakan selama ini diam. Jadi kalau ingin membuktikan Ibu Ningsiti Nampi itu sesat atau tidak, maka carilah orang-orang yang sudah mimpi bertemu Rasulullah atau di alam sadar mereka ketemu dengan Rasulullah, dan kumpulkan mereka dalam satu tempat.
karena mereka sudah melihat wajah Rasulullah yang mulia. Lantas pertemukan dengan Ibu Ning Siti Nampi, biar Ibu Ningsi bisa menjelaskan bahwa Rasulullah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan orang yang sudah melihat Rasulullah bisa memberi petunjuk atau masukan, oh ya benar, misalkan itu memang wajah Rasulullah, itu memang Rasulullah. Karena iblis dan setan tidak mampu menyerupai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang sudah ketemu Rasulullah, baik di alam sadar ataupun di alam mimpi, itu pasti Rasulullah. Karena nggak ada yang mengaku-ngaku makhluk jin dan setan, iblis nggak akan berani ngaku-ngaku sebagai Rasulullah. Jadi semoga video berikut bisa menjadi masukan yang baik untuk kita semua. Jangan lantas memvonis kebaikan orang lain itu merupakan suatu kesesatan. Bersabar dan melihat, kecuali Ibu Ning Siti Nampi sudah mengaku utusan Rasulullah dan membawa ajaran baru, itu baru bisa dikatakan sesat. Dan misalkan dalam video-video Ibu Ning Siti Nampi sudah mengaku sebagai Tuhan, itu baru dikatakan sesat. Semoga video berikut bisa memberi manfaat buat kita semua. Dan apabila salah dalam ucapan, salah dalam arti, salah dalam kata, semua itu karena kebodohanku. Dan apabila ada kebenaran, itu mutlak dari Allah Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.